Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mulai bulan Ramadan ini, Syihab dan Syihab edisi Ramadan akan hadir menemui teman-teman setiap hari. Insya Allah saya dan Abi Quraisy akan saling berbagi untuk teman-teman, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat. Abiku terima kasih, kita mau Syihab dan Syihab setiap hari ya Bi. Abi sehat-sehat ya Bi? Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang menyaksikan juga selalu sehat-sehat. Abiku, yang jelas tahun ini menyambut Ramadan dalam situasi yang berbeda. Betul. Ada banyak tradisi yang tidak bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang dulu kita lakukan tahun lalu, tahun ini harus kita kurangi. Bagaimana harusnya kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan di kala wabah seperti ini, Abiku? Ya, betul. Yang pertama dulu, kebaikan itu banyak. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, banyak. Kegiatan bisa bermacam-macam. Semuanya bisa direstui Tuhan selama tulus dan positif. Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Ada prinsip dasar yang Abi ingin katakan kepada teman-teman yang merasa kecewa. Bahwa tuntunan agama itu menyatakan menghindarkan keburukan itu lebih baik daripada mendatangkan manfaat. Memang bagus kita silaturahim, kita ke masjid, kita i'tikaf dan lain-lain sebagainya. Itu bagus. Tetapi kalau dia mengandung hal-hal yang dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif, maka memperhatikan dampak negatif itu menjadikan kita boleh meninggalkan yang bermanfaat. Nabi bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada hal yang memberi madarat buat diri, tidak juga kepada orang lain. Nah, dari sini prinsip-prinsip dasar ini dan masih banyak lainnya menjadikan kita harus pandai-pandai memilih apa yang harus kita lakukan dan baik kita lakukan dalam masa pandemi ini dan apa yang mestinya kita hindari. Itu prinsip dasar. Yang kedua yang Abi mau bilang begini, sebenarnya agama ini memberi alternatif. Banyak alternatif pengganti. Kita mau ambil, pernah pada awal masa Islam, Nabi itu sholat, di dalam Al-Quran dikatakan 2/3 malam, atau 1/3 malam, atau setengah malam sholat. Ada sahabat-sahabat beliau yang ikut di belakang. Tetapi ada di antara mereka yang harus bekerja di siang hari. Ada di antara mereka yang mencari rezeki atau pergi berjuang. Ada di antara mereka yang sakit. Maka Allah memberi alternatif. Tidak usah salat malam. Baca Al-Quran, belajar, ya kan? Yang penting laksanakan salat 5 waktu, zakat yang wajib. Lalu bantu orang, sedekah. Dan apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu kamu akan dapat ganjarannya di sisi Tuhan. Jadi kalau cuma sunnah-sunnah, jangan paksakan diri melakukannya dengan mengakibatkan madarat buat diri atau orang lain. Mau ke masjid, bagus memang di masjid. Siapa yang jiwanya tergantung atau terkait dengan masjid, saksikanlah bahwa dia orang baik. Itu sabda Nabi. Bagus. Tetapi kalau ada mudarat, jangan ke masjid. Kenapa jangan ke masjid? Nabi juga bersabda bahwa Allah telah memberikan kepadaku 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada umat-umat yang lalu. Salah satu di antaranya adalah Allah menjadikan persada bumi ini masjid buat umatku. Jadi persada bumi itu bisa menjadi masjid. Semuanya bisa untuk bersujud. Semua bisa untuk bersujud, untuk taat kepada Allah, untuk mengabdi kepadanya, mengabdi kepada kemanusiaan. Bumi ini adalah alat penyucian buat umatku. Menyucikan diri, menyucikan jiwa dan sebagainya. Bukan hanya dalam arti tayamum. Ya kan? Jadi ini yang harus kita pahami. Terawih, bagus, terawih. Ya kan, Nabi berterawih. Tapi tahu kan anak, Nabi terawih cuma 3 malam. 3 malam di masjid. Sisanya di rumah.
Nabi seperti itu. Nabi seperti itu. Jadi terawih itu, istilah terawih itu baru dikenal pada masa Sayyidina Umar. Pada saat Nabi berterawih hanya 3 Nabi malam di bertaruh masjid. 3 malam, ada yang ikut di belakang beliau, terus setelah 3 malam, oh ini makin banyak orang nih. Udah, saya sholat di rumah aja. Kenapa, Bi? Kata Sayyidah Aisyah, beliau takut diwajibkan atau beliau takut orang anggap wajib. Bahwa sholat terawih di masjid. Di masjid, ya toh, bahwa sholat terawih wajib. Jadi terawih itu nanti di zaman Sayyidina Umar, beliau yang anjurkan dia ini sholat sendiri, itu sholat berdua, ini udah deh jangan sholat sendiri-sendiri. Lahirlah iman, lahirlah sholat di masjid. Tapi kalau mau ikuti Nabi tidak berkata bahwa sholat di masjid itu buruk, tetapi situasi sekarang mengharuskan kita sholat di rumah dan bisa jamaah dengan anak-anak, bisa jamaah dengan istri, ya kan? Jadi tidak ada masalah, jangan risaukan ini. Karena sekali lagi tidak boleh ada madarat buat diri, tidak juga buat orang lain.